فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 69. Masih tafsir terkait dengan walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami kehendaki, pastilah kami angkat orang itu dengan ayat-ayat tersebut. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa akhbara subhanahu annahu huwallazi yarfa'u 'abdahu idza syaa. Dan Allah yang Maha Suci mengkabarkan bahwasanya Dia itulah yang meninggikan hambanya jika Allah menghendaki. Bima atahu minal ilm, dengan ilmu yang Dia berikan kepadanya. Wa illam yarfa'hullah fahuwa maudhu'. Dan apabila Allah tidak meninggikannya, maka dia adalah orang yang direndahkan, orang yang rendah walaupun berusaha naik. Tak ada gunanya jika Allah tidak mengangkat dia, karena di tangan kiri Allah Ta'ala ada timbangan yakhfidu wa yarfa. Dia meninggikan dan merendahkan sekehendaknya. Allahul musta'an. La yarfa'u ahadun bihi ra'sa, sampai yaitu sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengangkat kepalanya untuknya. Tak ada yang menghormati dia. Ini kalau Allah tidak mengangkat dia. Wallahul musta'an. Fa innal khafidha ar-rafi'a subhanah, karena zat yang merendahkan dan meninggikan yang Maha Suci, khafadah, dialah yang merendahkan orang tadi. Walam yarfa', Allah tidak mengangkat dia. Wal makna, berarti makna ayat ini adalah lau syi'na faddalnahu wa syarrafnahu wa rafa'na qadrah. Seandainya kami kehendaki, pastilah kami utamakan dia, kami muliakan dia, dan kami tinggikan kadar dia, wa manzilatah, dan kedudukan dia, bil ayatil lati ataina, dengan ayat-ayat yang kami berikan kepadanya. Qala Ibnu Abbas walau syi'na la rafa'nahu bi'amalihi biha. Ibnu Abbas mengatakan makna ayat tadi adalah seandainya kami kehendaki, niscaya kami tinggikan dia dengan pengamalan dia terhadap ayat-ayat tadi. Karena ayat sudah dia miliki. Tapi kenapa dia tidak naik? Karena dia tidak beramal, karena dia menyelisihi isi dari ayat tersebut. Berarti sebab ketinggian derajat adalah mengamalkan isi syariat yang telah diajarkan. Wa qalat ta'ifah, sekelompok ahli tafsir mengatakan ad-dhamiru fi qawlihi la rafa'na aidun 'alal kufr. Mereka mengatakan dhamir pada dhamir hu pada firman Allah Ta'ala la rafa'nahu kembalinya pada kekufuran. Wal makna, maknanya lau syi'na la rafa'na anhul kufra bima ma'ahu min ayatillah. Seandainya kami kehendaki, pastilah kami hilangkan. Rafa'a di sini artinya berarti apa? Menghilangkan. Menghilangkan darinya kekufuran dengan ayat-ayat kami yang telah dia miliki. Dengan adanya ayat-ayat itu dia mendapatkan hidayah, kemudian dia beriman. Itu dengan taufik dari Allah. Jelas ini kalimat yang betul, tapi apakah ini makna ayat ataukah yang pertama itulah makna ayat tadi? Qala Mujahid wa Atha la rafa'na anhul kufra bil iman wa asamna. Kata Mujahid dan Atha, makna ayat tadi adalah kami hilangkan dari dia kekufuran dengan keimanan dan kami lindungi dia. Wa hadzal makna hak, makna ini benar.
Tafsir kedua benar. Wal awwal huwa muradul ayah. Tetapi tafsir yang pertama itulah yang diinginkan oleh ayat tersebut. Ma'ruf. Karena apa? Berbagai ayat juga menunjukkan itu. Narfa'u darajatim man nasya. Kami tinggikan derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Setelah Allah menyebutkan hujahnya untuk Nabi Ibrahim, dan juga setelah Allah menyebutkan tentang ilmu tipu daya yang dia kurniakan kepada Nabi Yusuf. Ini menunjukkan makna rafa'a di dalam ayat-ayat tersebut adalah peninggian derajat, bukan maksudnya menghilangkan kekufuran. Baik. Wa hadza min lawazimil murad. Sementara makna yang kedua walaupun tidak diinginkan oleh ayat tersebut, tetapi ini termasuk konsekuensi dari yang diinginkan. Baik. Apa yang diinginkan dengan turunnya ayat ke dunia ini? Agar orang-orang menjalankan isinya. Di antara isinya adalah meninggalkan kekufuran dan setia kepada keimanan. Berarti ini konsekuensi, bukan makna ayat tapi konsekuensi dari ayat. Wa qad taqaddama anna salaf katsiran ma yunabbihuna ala lazimi maknal ayat. Dan telah berlalu pembahasan bahwasanya para salaf sering mengingatkan tentang konsekuensi dari makna ayat. Kenapa? Karena mereka paham, orang-orang yang diajak bicara jelas mereka tahu makna ayat. Cuma mereka ingin menjelaskan tindak lanjutnya apa, konsekuensinya apa. Ini yang ingin dijelaskan oleh para salaf kepada para muridnya. Fayadhunnu dzan anna dzalika huwal muradu minha. Lalu ada orang yang menyangka, orang-orang yang generasi mendatang sampai sekarang menyangka bahwasanya penjelasan salaf tadi adalah yang diinginkan dari ayat tersebut. Padahal mereka tidak sedang menjelaskan makna. Makna sudah terlalu jelas di zaman mereka. Tapi mereka sekedar ingin menjelaskan konsekuensi, kelanjutannya apa dan akibatnya apa. Adzannu yaitu isim fa'il. Ya, orang yang menyangka akan menyangka. Baik. Wa qauluhu, lalu firman Allah taala, walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia, lebih condong, lebih ingin tetap kekal di dunia. Akhlada ila berarti apa? Mala ila atau adala ila, lebih condong, menyimpang ke situ, memesong ke dunia, ke bumi. Qala Sa'id bin Jubair, rakana ilal ard. Baik, jadi akhlada ila ini maknanya adalah rakana ila, yaitu merasa tentram kepada dunia. Wa qala Mujahid sakana, ya merasa tenang dengan dunia. Wa qala Muqatil radiya bid dunya, ridha dengan keduniaan. Ini maknanya saling berdekatan, saling melengkapi. Qala Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna lazimaha wa abta'a, yaitu dia setia pada dunia dan berlambat-lambat untuk melaksanakan isi ayat. Wal mukhlat minar rijal huwallazi yubti'u misyatuh. Mukhlat, kalau lelaki, mukhlat itu adalah yang lambat langkahnya. Wa minad jawab, adapun kalau hewan melata, makhluk melata, allati tabqa sanayahu ila an takhruja rabaiyatuh, yaitu yang giginya itu gigi dua atas dua bawah itu ya, sanaya, kanan dan kiri juga, dua. Berarti semuanya 8. Itu kekal sampai keluarnya robaiyah itu yang robaiyah yang 4 semua ya. Sanaya itu yang depan berarti gigi seri, ya, gigi seri. Dua atas, dua bawah. Baik. Wa qala Zajjaj khalada wa akhlada. Sulasi dan rubai. Wa asluhu minal khulud. Asalnya dari khulud, kekekalan. Wa huwa ad-dawamu wal baqa, kelestarian dan kekekalan, lebih suka berlama-lama di dunia. Wa yuqal akhlada fulanun bil makan, dikatakan si fulan itu lebih fulan memilih kekal di tempat itu idza aqama bih, apabila dia tinggal di situ. Tapi tatkala Allah menjadikan akhlada ini muadda dengan harf ila, yang mana ini tidak biasa, akhlada berjumpa dengan ila berarti dia yatadhammanu fi'il yang lain.
Apa fi'il yang lain yang tadi disebutkan yang sesuai dengan ila? Rokana ila, sakana ila, atau yang tadi ana sebutkan adalah ila, mala ila dan semacamnya. Qala Malik ibn Nuwairah bi abna'i hayyin min qabaili Malikin Amri bin Yarbu'in aqamu fa akhladu. Dengan anak-anak desa dari kabilah-kabilah Malik bin Nuwairah dia sendiri. Demikian pula Amr bin Yarbu, mereka tinggal lalu mereka menetap. Baik, ini makna akhlada. Qultu, kata beliau, ini daras lah. Abdul Fatah masuk kok. Wa minhu qauluhu ta'ala yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Di antara kesamaan akar katanya, mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil yang dikekalkan sebagai pelayan-pelayan surga, tak besar-besar, memang jadi pelayan di sana. Ai qad khuliqu lil baqa. Mereka diciptakan untuk kekal lidzalik, seperti itu, memang jadi wildan terus-menerus. La yataghayyarun, mereka tidak berubah. Wala yakbarun, kabira yakbaru, mereka tidak membesar. Wahum ala sinnin wahidin abada, mereka senantiasa, mereka kekal di atas satu usia saja. Wakil ada yang mengatakan humul mufarratuna fi mufarratun humul muqarratun, mereka adalah orang anak-anak yang diberi qurut. Qurut itu anting-anting. Fi adzanihim, di telinga-telinga mereka. Al musawwaruna fi aidihim, yang diberi gelang di tangan-tangan mereka, ya diberi perhiasan. Kalau pelayannya aja seperti itu, apalagi tuannya dan apa istilahnya itu, para permaisuri, tuan putrinya istilahnya, dan apa pembantunya aja kaya raya macam itu. Baik. Wa ashabu hadzal qaul, yang memiliki pendapat ini, fasarul lafdzah bi ba'di lawazimiha, mereka menafsirkan lafaz tadi, lafaz akhlada atau yang mukhalladun mungkin ya, yang al-waqi'ahnya, dengan sebagian konsekuensinya. Jelas mukhallad itu artinya dikekalkan. Bukan maksudnya mukhalad adalah yang diberi anting-anting, diberi ini dan itu. Itu cuma konsekuensinya saja. Tetapi mukhallad jelas yang dikekalkan. Wa dzalika amaratut takhlidi ala dzalika sin. Maka yang mereka sebutkan tadi, adanya anting-anting, adanya gelang dan usia yang kekal, itu sekedar alamat dikekalkannya mereka di atas usia tadi. Fala tanafiya bainal qaulain, maka tidak ada pertentangan di antara dua pendapat. Pendapat apa tadi, yaitu kekal dan tidak berubah, ataukah pendapat yang mengatakan diberi perhiasan ini dan itu, tidak bertentangan. Wa qauluhu, kembali ke yang atas lagi ayat Al-A'raf, wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Qala al-Kalbi ittaba'a masafilal umur, yaitu dia mengikuti perkara-perkara yang rendah. Wa taraka ma'aliyaha, meninggalkan perkara-perkara yang tinggi. Iya, karena jiwanya sudah rendah, condong kepada dunia dana'ah. Tidak lagi ingin naik ke langit, sementara surga di langit sana. Wa qala Abu Rauq ikhtarat dunya 'alal akhirah. Abu Rauq mengatakan, yaitu dia memilih dunia daripada akhirat. Wa qala arada dunya wa ata'a syaitanah. Makna mengikuti hawa nafsu, kata Atha, adalah dia menginginkan dunia dan menaati syaitannya. Wa qala Ibnu Juraid kana hawahu ma'al qaum, keinginannya selalu bersama dengan masyarakat. Apa yang orang-orang inginkan, saya ikut aja. Padahal masyarakat tak mampu menyelamatkan dia dari azab Allah, dan juga tak mampu memberi dia surga. Memberi rumah saja tak mampu, apalagi memberi surga. Yakni yang dimaksudkan kaum itu siapa? Ini tentunya berdasarkan Israiliyat sekarang. Alladzina harabu Musa, yang memerangi Nabi Musa. Kalau kembalinya ke Bal'um itu, atau siapa namanya itu.
wa qaumah, yang memerangi Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel, demi membela Amalekah yang ada di Palestina waktu itu. Kata cerita Israiliyat. Wa qal, apa ini, Yaman kah? Nama orang Israiliyat yang lain, orang ini namanya Yaman. Ittaba amra'atah, mengikuti keinginan istrinya. Li'annaha hiyallati hamalathu ala ma fa'al, karena istrinya itulah yang membawa dia kepada perbuatan yang dia lakukan. Ini sekedar contoh, entah betul atau tidak dalam Israiliyat. Ya itu. Orang masing-masing negara tahu siapa saja tokoh-tokoh macam itu. Paham dah ya, Ma'ruf. Iya. Allahul musta'an. Betul. Tayyib, fa in qil, apabila dikatakan al-istidraku bilakin, tayyib. Lakin walakinahu akhlada ilal ard. Tayyib. Yaitu apa? Tatkala Allah mendatangkan istidrak untuk menepis persangkaan yang keliru, misalkan dengan lakin, akan tetapi yaktabi ayus bita ba'daha ma nufiya qablaha. Ini menuntut untuk ditetapkannya sesuatu setelah lakin tadi apa yang ditiadakan sebelumnya, atau sebaliknya auyan fiya ma usbita, atau meniadakan apa yang ditetapkan sebelumnya. Kama taqul, seperti Anda mengatakan, lau syi'tu la'ataitu, seandainya saya menghendaki pastilah saya memberi dia. Lakin nilam ukti, tetapi saya tidak memberi dia. Dia. Walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami kehendaki pastilah kami angkat dia dengan ayat-ayat tadi. Walakinna, harusnya akan demikian wajibnya. Walakinna lam narfa'hu biha, akan tetapi kami tidak angkat dia dengan itu. Tapi kenapa justru Allah pindah kepada masalah keinginan dia sekarang, bukan lagi keinginan Allah setelah walakin itu. Contoh yang lain, walau syi'tu lama fa'altu kada, seandainya saya kehendaki pastilah saya tidak melakukan demikian dan demikian. Lakinni fa'altu, namun saya memilih untuk melakukannya. Falistidrak yaqtadi, maka harful istidrak lakin menuntut kalimatnya walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna lam nasha' au lam narfa'. Seandainya kami kehendaki pastilah kami angkat dia dengan ayat-ayat tadi, akan tetapi kami tidak menghendaki, atau akan tetapi kami tidak mengangkat dia. Fa kaifa istadraka biqaulihi walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi kenapa justru Allah melakukan istidrak, yaitu susulan dengan kalimat akan tetapi dia yang memilih condong ke dunia. Ba'da qaulihi, setelah firman Allah Ta'ala walau syi'na la rafa'nahu biha, qil, jawabannya hadza minal kalamil malhudhi fihi janibul ma'nal ma'duli fihi. Ini termasuk ucapan yang mana yang diperhatikan justru sisi makna yang dipilih, al-ma'dul fihi, yang menjadi apa? Tempat untuk berbelok. An mura'atil alfat, berbelok atau berpindah dari perhatian kepada lafaz. Harusnya apa? Lafaz disusuli dengan lafaz. Tapi ternyata sekarang Allah Ta'ala saking jelasnya lafaz itu, yang setelah lakin itu jelas untuk orang yang paham bahasa Arab. Apa itu? Lam nasya atau lam narfa, itu jelas. Tetapi Allah ingin memberikan keterangan yang lebih mendalam, yaitu bukan sisi lafaz ma'ruf, tapi sisi makna yang diinginkan. Ilal ma'ani, Allah pindah kepada makna, tidak lagi menginginkan lafaz karena lafaznya jelas. Wa dzalika anna madmuna qauli, sebabnya adalah karena kandungan dari firman Allah Ta'ala walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami kehendaki pasti kami angkat dia dengan ayat-ayat tadi. Annahu lam yata'atal asbab, tapi orang itu sendiri yang tidak menempuh sebab-sebab allati taqtadi raf'ah, yang menuntut dia itu diangkat bil ayat, dengan ayat-ayat tersebut. Apa sebab-sebabnya ini? Al-asbab di sini dijelaskan dengan min tabiir, min isarillah, yaitu lebih mengutamakan Allah, wa mardati, lebih mengutamakan keridhaan Allah, ala hawa, daripada hawa nafsunya.
walakinnahu asarat dunya. Makanya sekarang yang dipilih bukan lagi fi'ilnya Allah, masyiahnya Allah, tetapi Allah ingin menjelaskan ini salah dia sendiri, yaitu dia yang lebih mengutamakan dunia. Wa akhlada ilal ard, dia lebih condong kepada dunia. Wa taba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ilahuna wallahu a'lam.